Lutfi bin Yahya merebut Jatman dari PBNU. Keberanian Lutfi ini diduga karena dia telah memiliki jaringan atau koneksi dalam pemerintahan, terutama di tubuh kepolisian Indonesia. Ini adalah sejarah yang berulang. Dulu, para Ba'alawi memanfaatkan koneksinya di pemerintahan kolonial untuk menghambat gerakan Al-Irsyad dalam menyoal nasab mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua saudara-saudara netizen dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyimak dengan hati yang terbuka tentang sebuah kisah yang mencerminkan sejarah panjang perjalanan Islam di Indonesia. Tidak bermaksud untuk membahas masalah hukum terkait peristiwa penyerobotan Jatman yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Namun ada hal yang lebih dalam yang perlu kita lihat di baliknya. Keberanian Habib Lutfi bin Yahya untuk berani menceraikan Jatman dari PBNU adalah sebuah sinyal kuat bahwa di dalam tubuh PBNU telah terjadi perpecahan. Di satu pihak ada yang pro kepada Ba'alawi, sementara di pihak lain ada yang anti terhadap mereka. Konflik ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan potret dari sejarah panjang yang telah kita jalani. Jika kita mundur sejenak ke era awal abad ke-20, sekitar tahun 1910 hingga 1930, kita akan menemukan bahwa sejarah konflik semacam ini bukanlah hal yang baru. Sebagai contoh, mari kita lihat pada tanggal 17 Juli 1905, di Batavia, berdirilah sebuah organisasi bernama Al-Jamiyat Al-Khairiyah, yang kemudian dikenal sebagai Jamiatul Khair. Organisasi ini bertujuan untuk mewadahi orang-orang Arab yang berada di Hindia Belanda. Namun pada akhirnya organisasi ini mengalami perpecahan. Penyebabnya adalah ide persamaan hak yang dicetuskan oleh Ahmad Surkati, seorang ulama keturunan Arab yang baru bergabung dengan Jamiatul Khair pada sekitar tahun 1911. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Surkati terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh yang mengusung pandangan tentang kesetaraan umat Islam. Ide-idenya inilah yang menyebabkan ia dikucilkan dari Jamiatul Khair. Fenomena semacam ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang juga dikucilkan dari kalangan struktural PBNU. Sebagai respons terhadap pengucilan tersebut, pada 6 September 1914, Surkati mendirikan organisasi baru bernama Jamiat Al-Islam Wal-Irsyad Al-Arabiyah yang kemudian dikenal sebagai Al-Irsyad. Organisasi ini tidak hanya mendapat tantangan dari kelompok Ba'alawi, namun juga mengalami halangan dari pihak pemerintah kolonial, baru mendapatkan legalitas 1 tahun kemudian pada 11 Agustus 1915. Pada masa itu, perdebatan yang muncul antara Al-Irsyad dan Ba'alawi bukan hanya soal nasab atau keturunan, tetapi lebih kepada perbedaan pandangan tentang kedudukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Irsyad berpendapat bahwa gelar-gelar seperti Sayyid dan Habib tidak lebih dari panggilan biasa, mirip seperti gelar Mister atau Monsieur dalam bahasa asing, dan tidak ada aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa bagi keturunan Nabi Muhammad tersebut. Tentu saja, pandangan ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan Ba'alawi. Mereka yang percaya bahwa gelar-gelar tersebut adalah bagian dari syariat Islam, merasa bahwa kedudukan mereka sebagai keturunan Nabi sangatlah sakral. Perdebatan semacam ini pun berlanjut dan menjadi isu panas, seperti yang terjadi pada tahun 1932 ketika Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani menulis sebuah tesis yang menentang klaim-klaim ini. Namun, apakah kita bisa melihat situasi yang sama di masa kini? Tentu saja, dengan kondisi yang sudah jauh berbeda. Kini, perdebatan soal nasab ini terus berlanjut, namun dengan nuansa yang lebih modern. Sebagai contoh, kita dapat mendengar bagaimana anak-anak Ba'alawi, meski masih kecil, sudah pandai memperkenalkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengisahkan kisah-kisah sakral tentang keistimewaan mereka. Ini tidak hanya terjadi di kampung-kampung,
tetapi juga dalam masyarakat urban. Bahkan, fenomena ini semakin berkembang di kalangan generasi muda, di mana kisah-kisah mistik dan keyakinan akan kesaktian keturunan Nabi masih terus dipercayai oleh sebagian orang. Tentunya, ini menjadi tantangan besar bagi kita semua dalam memahami esensi ajaran Islam yang sesungguhnya. Beralih ke konteks yang lebih besar, kita melihat bagaimana peran orang-orang yang memiliki jaringan kuat di pemerintahan, seperti yang diduga pada Lutfi bin Yahya. Keberaniannya untuk merebut Jatman dari PBNU tidak lepas dari adanya koneksi yang dia miliki, yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting, terutama di tubuh kepolisian Indonesia. Jaringan yang kuat inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa perpecahan dalam tubuh PBNU bisa terjadi. Jika kita kembali menelusuri sejarah, kita akan menemukan bahwa pada masa kolonial, para Ba'alawi memiliki jaringan yang luas, baik di Hindia Belanda, Singapura, India, hingga Timur Tengah. Mereka menggunakan koneksi ini untuk menghambat gerakan-gerakan yang dianggap berseberangan dengan mereka, seperti yang dilakukan oleh anggota Al-Irsyad. Sebagai contoh, pada masa itu, seorang tokoh terkemuka bernama Ali bin Ahmad bin Sahab membujuk pemerintah kolonial Inggris untuk menghalangi perjalanan anggota Al-Irsyad yang hendak menuju Hadramaut. Begitu kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh para Ba'alawi pada masa itu, bahkan seorang tokoh nasionalis seperti Haji Agus Salim pun merasa perlu untuk membela Al-Irsyad, yang menurutnya memiliki pandangan yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi dan kemajuan zaman. Seperti yang ditulis Haji Agus Salim dalam sebuah artikel di Harian Mustika pada tahun 1931, perselisihan antara Al-Irsyad dan Ba'alawi bisa diibaratkan sebagai peperangan antara aristokrasi dan demokrasi. Al-Irsyad dengan semangatnya yang progresif mendorong umat Islam untuk kembali ke ajaran Islam yang murni, yang cocok dengan perubahan zaman. Semangat inilah yang menyebabkan agama Islam tersebar luas di seluruh dunia. Kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di masa lalu, baik itu terkait dengan perpecahan dalam tubuh organisasi Islam maupun dengan perdebatan tentang nasab, masih relevan dengan apa yang terjadi di masa kini. Perbedaan pandangan ini merupakan bagian dari dinamika yang tak terhindarkan dalam sejarah perkembangan umat Islam. Namun, semangat untuk terus maju dan berinovasi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Haji Agus Salim, harus tetap mengilhami kita semua. Semoga kisah sejarah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih memahami pentingnya persatuan, menghargai perbedaan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini dengan orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun, dan mari kita terus berdiskusi untuk membangun umat yang lebih baik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.